Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang analisis siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di mana di dalam tahapan penutupan siklus akuntansi di perusahaan jasa ini dengan KD-nya adalah KD yang ke-34, yaitu menganalisis tahapan penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian ke-4.4-nya adalah membuat penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, kita lihat selanjutnya di sini di peta konsepnya bahwa dalam tahapan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa itu meliputi tahapan yang pertama adalah membuat jurnal penutup, kemudian buku besar setelah penutupan, neraca saldo setelah penutup, dan terakhir adalah jurnal pembalut. Nah, di pembahasan kita pada kesempatan ini adalah kita akan berfokus dalam pembahasan yaitu jurnal penutup. Nah, apa itu jurnal penutup ya? Nah, jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Jadi perlu kalian ketahui bahwa jurnal penutup ini dibuatnya adalah selalu pada akhir periode akuntansi. Nah, akhir periode akuntansi di sini adalah tanggal 31 Desember. Itu akhir periodenya. Nah, akun sementara itu apa aja? Nah, akun sementara itu adalah berupa nih. Jadi di jurnal penutup itu ada 4 ya, ada yang meliputi 4. Yang disebut akun sementara itu adalah akun pendapatan, kemudian akun beban, dan akun prive. Nah, untuk akun ikhtisar laba rugi ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan selama satu periode tersebut itu adalah memperoleh laba ataukah rugi, yaitu dengan cara mencari selisih ya, selisih pendapatan dan beban. Nah, sehingga nanti kalau pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan beban, maka akan diperoleh laba. Sebaliknya, jika bebannya yang lebih besar dibandingkan pendapatan, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya apa kita membuat jurnal penutup? Nah, tujuannya itu adalah tujuan dibuat jurnal penutup adalah menutup saldo. Nah, akun sementara yang tadi kita tutup agar menjadi 0. Artinya saldo pendapatan, saldo beban, saldo laba rugi, dan prive tadi kita nolkan. Karena apa? Tujuan kita tutup di sini adalah untuk kita memulai lagi untuk periode selanjutnya. Jadi di akhir periode akun sementara ini harus kita nolkan. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan langkahnya. Langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup. Nah, langkahnya yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Nah, bagaimana cara menutup akun pendapatan? Yaitu dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Kenapa mendebit? Karena akun pendapatan di sini adalah mempunyai saldo normal di sebelah kredit, maka untuk menjadi 0 atau hilang, maka harus kita debitkan dan dipindahkan ke ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Oke, sehingga jurnal penutupnya adalah seperti ini bentuk jurnalnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, pendapatan kita debitkan ya. Kemudian ikhtisar laba rugi kita sebelah kredit. Itu jadi cara untuk menutup akun pendapatan. Oke, yang berikutnya adalah menutup akun beban. Nah, akun beban di sini kan saldo normalnya di debit. Maka bagaimana cara kita membuat jurnal penutupnya? Nah, caranya adalah dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Nah, itu caranya. Nah, jadi sehingga akun beban di sini menjadi 0 atau hilang. Nah, gimana bentuk jurnal penutupnya? Nah, seperti ini. Ikhtisar laba rugi di debit, beban di sebelah
kredit. Nah, beban ini semua bentuk beban. Beban gaji, beban sewa, beban upah, beban perlengkapan, beban listrik, atau beban apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kita kreditkan semuanya sehingga menjadi 0. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, nah tadi yang A adalah menutup akun pendapatan, yang langkah berikutnya adalah menutup akun beban, sehingga kita cari selisihnya. Ya, berarti yang ketiga ini adalah menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Berarti yang dua akun ini tadi kita bandingkan lebih besar mana antara pendapatan dan beban. Nah, jika nih perusahaan tersebut laba, maka jurnal penutupnya adalah, nah karena laba berarti modal bertambah, maka menambah modal, sehingga jurnal penutupnya adalah seperti ini. Ya, ikhtisar laba rugi di debit, modal bertambah di kredit. Tuh. Nah, terus sekarang sebaliknya, jika pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan beban, maka perusahaan memperoleh rugi, menderita kerugian. Nah, jika perusahaan rugi, maka jurnal penutupnya gimana? Karena rugi berarti modal berkurang, sehingga jurnal penutupnya adalah seperti ini. Ya, modal berkurang di debit, ikhtisar laba rugi bertambah di sebelah kredit. Oke, itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu menutup akun prive. Nah, prive, kalau untuk akun prive berarti di sini perusahaan tersebut adalah berbentuk perseorangan. Nah, akun prive di sini kalian tentunya masih ingat saldo normalnya adalah di sebelah debit. Maka untuk menghilangkan atau membuat 0 harus kita kreditkan, sehingga menutup akun prive yaitu dengan cara mengkredit akun prive dan mendebit akun modal. Kenapa ke modal? Nah, karena apa? Karena di sini dengan adanya pengambilan pribadi itu akan mengurangi modal, sehingga modal berkurang di situ adalah di sebelah debit. Nah, bentuk jurnal penutupnya adalah seperti ini. Ya, modal berkurang, ya, prive-nya di sini berkurang di sebelah kredit. Oke, nah sekarang kita buat dari beberapa contoh itu tadi, kita coba buat kita latihannya. Nih, kita buat. Nah, membuat jurnal penutup. Ya. Setelah Anda tadi pahami langkah-langkah membuat jurnal penutup yang tadi kita jelaskan, nah mari kita coba untuk membuat jurnal penutup dengan data perusahaan, ya, laporan keuangan perusahaan seperti ini. Nah, dari data ini adalah data dari perusahaan Jasa Indah. Berdasarkan neraca saldo yang sudah disesuaikan, terdapat harta, utang, modal, prive, pendapatan, dan beban. Nah, ini adalah merupakan jenis akun yang ada di perusahaan Jasa Indah. Nah, sekarang dari data ini, akun mana yang perlu diadakan jurnal penutup? Yang tadi, yaitu akun pembantu modal. Apa itu? Satu, tadi ada prive di sini, ada pendapatan jasa, ada beban. Nah, bebannya di sini ada 4 macam. Beban gaji, listrik, dan lain-lain, dan beban administratif dan umum. Nah, sekarang kita coba bagaimana bentuk jurnal penutup untuk perusahaan Jasa Indah ini. Nah, ini ya jurnal penutupnya. Yang pertama tadi adalah menutup akun pendapatan. Nah, kita tutup di sini. Nah, pendapatan jasa, ya kan? Kita tutup, kita hilangkan menjadi 0 karena akunnya di sini normalnya adalah di sebelah kredit, maka kita debitkan dengan jumlah 8 juta sekian sesuai dengan data di perusahaan jasa yang tadi. Oke. Kemudian yang kedua, nah itu yang kedua tadi adalah menutup akun beban. Gimana caranya? Nih, akun beban. Banyak beban tadi.
Nah, beban saldo normal di sebelah debit, maka harus kita kreditkan untuk menghilangkan atau untuk membuat nol beban tersebut, sehingga dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba ruginya di debit, bebannya si kredit, semua beban di sebelah kredit gitu, sehingga akun beban nol atau hilang. Yang ketiga, kita bandingkan antara pendapatan dan beban. Di sini kalau kita lihat adalah lebih besar pendapatan sehingga memperoleh laba, maka jurnalnya cuma satu. Untuk yang ketiga di sini, karena laba maka modal bertambah sehingga jurnalnya adalah seperti ini, jurnal penutupnya ya. Ikhtisar laba rugi tambah modalnya bertambah. Oke, dan yang terakhir yaitu prive atau pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi saldo normal di mana? Di sebelah debit. Maka karena kita akan tutup, maka harus kita kreditkan. Nah, seperti ini. Modalnya berkurang, prive-nya berkurang di sini 450 sehingga prive menjadi 0 atau hilang. Jadi itu tadi anak-anak beberapa contoh ya untuk membuat jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini dibuatnya adalah pada akhir periode dan yang dibuat jurnal penutup hanya ada 4 jurnal saja. Karena kenapa 4? Karena tadi ada perbandingan antara beban dan pendapatan sehingga untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut laba atau rugi. Tapi kalau dilihat dari akun sementara tadi itu ada 3 tadi. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu, semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami oleh semuanya dan kalian nanti bisa kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya adalah untuk latihan. Terima kasih banyak anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.